finnar. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Malam ini memasuki pasal yang ketujuh. Pasal yang ketujuh, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ternyata ibadah kita tidak begitu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu akan diterima oleh Allah dan tentu akan dibalas oleh Allah kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, sudah menjadi hal yang populer bagi kita, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, demikian pula ibadah ada syaratnya baru bisa diterima oleh Allah. Kita di halaman 87. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak benar melainkan dengan dua syarat. Ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Ya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bicara syarat yang pertama dulu. Ya. Ada satu, yaitu ikhlas karena Allah. Dalilnya ada di Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Lanjut dengan Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 5. Kemudian menyusul hadis sahih Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sekarang kita ke Az-Zumar. Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Tidak ada dalam kitab, kita buka mushaf. Ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Silakan. Bismillah. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, cukup. Nah, kata Allah, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ini perintah. Fi'lul amr, aslul amr lil wajib. Asalnya perintah itu berfaedah kepada wajib. Jadi Allah memerintahkan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Nah, ikhlas itu artinya murni, steril, bersih dari syirik. Ya.
Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Maksudnya, kalau masih bergelimang dengan syirik, maka Allah tidak sudi menerimanya. Ya. Kalau ibadah kita masih bergelimang dengan syirik, Allah tidak sudi menerimanya. Dalil yang kedua ada di Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 5. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Iya, sampai situ. Padahal mereka tidak ada perintah, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya dalam rangka menjalankan agama yang lurus. Ini dalil yang kedua, wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ketika ibadahnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sebanyak apapun ibadahnya. Tapi kalau ikhlas, walaupun sedikit ibadahnya, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita buktikan bahwa sebesar apapun ibadah, sebanyak apapun ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita buktikan melalui hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini agak panjang, kita terjemahkan saja, kita ceritakan saja. Ternyata pertama kali disidang nanti di akhirat bukan ahlul maksiat, bukan kaum pendosa. Ternyata yang pertama kali disidang di akhirat nanti adalah 3 tokoh ibadah. Orang yang banyak ibadah, orang yang besar ibadahnya. Nah, ada 3 orang yang ahlul ibadah. Itu pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil yang pertama ini adalah seorang mujahid, seorang pejuang agama Allah. Ya, namanya mujahid, pejuang. Kita sudah faham pilihan hidup, pilihan di antara hidup dan mati, antara dibunuh dan membunuh, antara ditebas dan menebas. Itu pilihan hidupnya. Nah, lalu orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak. Lalu ditanyakan oleh Allah, untuk apa kau gunakan nikmat Allah ini? Nah, orang ini menjawab, ya Allah, nyawaku satu-satunya ku pertaruhkan dalam berjihad, memperjuangkan agamamu untuk mencari ridhamu ya Allah. Ini pengakuan mulutnya, tapi apa yang bersarang dalam hatinya Allah tahu, karena banyak ayat dalam Al-Quran, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu apa yang berdetak di dalam jantung mereka.
Maka langsung Allah memvonis, kadzabta, engkau dusta. Bukankah kau berjuang supaya dikatakan seorang pemberani, seorang yang pahlawan? Nah, gelar pahlawan, gelar pemberani itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka sekarang tidak ada surga untukmu. Akhirnya orang itu diseret ke dalam neraka. Sudah gugur satu. Dipanggil yang kedua. Yang kedua ini adalah ahlul Quran. Seorang yang qari, membaca Quran sangat lancar, sangat mahir. Walaupun Al-Quran itu tidak berbaris kadangkala, Quran gundul itu bisa dia baca. Bahkan tanpa Al-Quran pun dia bisa baca, hafiz. Seperti yang pertama, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Dan kemudian ditanyakan oleh Allah, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Orang yang kedua ini menjawab, ya Allah, saya membaca Quran ke sana dan kemari. Saya mengajarkan Al-Quran ke sana dan kemari untuk mencari ridhamu ya Allah. Kata mulutnya. Tapi hatinya, walaupun orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah langsung vonis, kadzabta, engkau bohong. Bukankah engkau membaca Quran dalam rangka mendapatkan pujian manusia? Ketika manusia banyak, kau baca Quran. Ketika tidak ada manusia, tidak baca Quran. Ternyata niatmu tidak ikhlas. Bukan mencari ridhaku, tapi mencari kesenangan manusia. Sekarang tidak ada surga untukmu. Akhirnya orang itu pun diseret ke dalam neraka. Sudah dua gugur. Tinggal satu. Yang satu ini adalah orang yang dermawan. Orang yang suka ngasih. Tangannya selalu di atas. Tidak pernah minta, tapi memberi. Seperti yang pertama dan kedua diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Kemudian ditanyakan kepadanya, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Lalu dia menjawab, ya Allah, tidak satu pun mustahik yang ada di lingkungan saya, melainkan habis harta saya berikan kepadanya, saya bagi-bagikan kepadanya. Apakah fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, madrasah, apa saja, habis harta saya bagi-bagikan untuk mustahik yang ada di lingkungan saya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Mulutnya mengatakan seperti itu, tapi ternyata hatinya Allah sudah mengingkari. Kadzabta, engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kau membagi-bagikan hartamu untuk mengharapkan pujian dari manusia, supaya dikatakan orang pemurah, orang peduli? Ya, apalagi sekarang tahun-tahun politik, banyak orang pemurah musiman. Tadinya dia tidak pemurah, sekarang jadi pemurah. Tadinya dia pelit, sekarang sudah rajin membagi sembako, ya, membagi baju kaos, membagi uang, ya, bermacam-macam. Tapi dengan target supaya namanya dicontreng di bilik suara, supaya tanda gambarnya dicoblos. Jadi dia membuat beramal, beribadah, membagi-bagi itu bukan mencari ridha Allah, tapi mencari ridha manusia. Sekali lagi Allah memvonis, kadzabta, engkau bohong. Bukankah kau membagikan hartamu dalam rangka mencari ridhonya manusia? Nah, ridhonya manusia sudah kau dapatkan. Maka pada hari ini tidak ada surga untukmu. Akhirnya orang itu pun diseret ke dalam neraka. Ini contoh bagi kita. Walaupun banyak amal ibadah, walaupun nyawa satu-satunya digadaikan, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama.
Syarat yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasul. Dalilnya Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul? Ketika Allah belum mensyariatkan di dalam Al-Quran, ketika Rasul belum mensunnahkan, mengajarkan dalam hadisnya yang sahih, maka kita tawakuf ketika itu. Kita berhenti. Ya, kita tidak boleh melakukan ibadah sebelum disyariatkan oleh Allah, sebelum disunahkan oleh Rasul. Ketika kita beramal belum disyariatkan Allah, belum disunahkan Rasul, maka itu namanya lancang mendahului Allah dan Rasul. Allah melanjutkan firman-Nya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi menunggu firman Allah, menanti sunnah Rasul, itulah buah ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak, itu namanya lancang, tidak bertakwa kepada Allah. Maka Allah menghimbau supaya kita bertakwa kepada Allah. Setia menunggu firman Allah, menunggu sabda Rasul sebelum beramal. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam dua nomor yang berbeda. Di satu nomor Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, maka amalnya tertolak. Tertolak artinya tidak diterima. Tertolak artinya ia masuk tong sampah. Alangkah malangnya kita kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah capek, biaya sudah habis, waktu sudah habis. Di nomor yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah, memperbaharui, memodernisasi, ya, memodifikasi fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya urusan ibadah, urusan akidah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad,
maka amalnya itu juga tertolak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kemudian ulama usul fiqh merumuskan aslul ibadah mamnu'. Asalnya ibadah itu dilarang. Aslul ibadah haramun. Asalnya ibadah itu haram. Sampai kapan? Sampai datang sunnah yang mensyariatkan. Ya. Nah, ini yang dikatakan Nabi tadi, laisa alaihi amruna, yang tidak berdasarkan sunnah kami, ajaran kami. Nah, dari sinilah para ulama usul fikih mengeluarkan kaidah, ya, bahwa asalnya ibadah itu haram, asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Sepanjang tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, ibadah itu haram. Jangankan pahala, dosa yang kita dapat. Nah, maka dalam beramal kita menunggu dalil yang mensyariatkan, bukan menunggu dalil yang melarang. Ya, nah ini orang yang suka terbolak-balik, salah pasang. Kan tidak ada dalil yang melarang, kan tidak ada larangan. Nah, suka begitu. Ya, seperti ibadah-ibadah yang bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kalau dikatakan, mereka akan menjawab, kan tidak dilarang. Nah, ini yang terbolak-balik. Ibadah bukan menunggu dalil melarang, tapi menunggu dalil yang mensyariatkan. Kalau umpamanya kita sholat, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kira-kira sholat kita diterima atau tidak? Ya, contoh, kita sholat Allahu Akbar, nah, kita gini, sah nggak kita sholat kita? Bukan seperti biasa, tapi kita gini, Allahu Akbar. Oh, tidak sah. Kalau tidak sah, mana dalil yang melarang? Kan tidak dilarang. Nah, kalau kita mencari dalil yang melarang, tidak ketemu. Yang ada apa? Dalil yang mensyariatkan. Sunnah dari Nabi, sholat itu bukan seperti itu. Tapi kaki itu harus berdiri lurus. Kakinya menghadap kiblat. Begitu yang diceritakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau kita mengatakan menunggu dalil yang melarang. Jadi yang benar adalah dalil yang mensyariatkan, dalil yang menyuruh. Ketika tidak ada dalil yang menyuruh, maka amal ibadah kita itu akan ditolak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, bicara sunnah Rasul, ada beberapa macam sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Ini semuanya disebut dengan sunnah Rasul. Ya, ada yang keempat tapi masih diperselisihkan, sunnah hammiyah.
Sunnah qauliyah adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setiap ibadah yang akan kita lakukan, kita tunggu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak Rasulullah memerintahkan ibadah yang kita lakukan itu? Kalau ada, ya sudah, Bismillah, lanjutkan. Kalau tidak, tunggu sunnah yang kedua. Apa? Sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul. Pernahkah Rasulullah berbuat seperti itu? Kalau pernah, ditemukan hadis yang sahih, lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tolong digeser. Pindah ke karpet dingin di ubin. Kita berlanjut. Ya. Nah, jadi kita tadi sampai bahwa diterimanya ibadah itu kalau sesuai dengan sunnah. Sunnah itu artinya ajaran. Sunnah Rasul artinya ajaran Rasul. Sumbernya dari mana? Sumbernya pertama dari qauliyah, perkataan Rasul. Yang kedua dari fi'liyah, perbuatan Rasul. Yang ketiga takririyah, persetujuan Rasul. Yang keempat hammiyah, cita-cita Rasul. Nah, tadi kita terangkan, sebelum kita beribadah, kita setia menunggu sunnah. Kira-kira ibadah yang kita lakukan ini ada nggak landasan sunnahnya? Kita tunggu qauliyah Rasul. Pernah nggak Rasulullah bersabda seperti itu? Pernah nggak Rasulullah memerintahkan? Kalau ada ditemukan perintah Rasul tentang ibadah yang kita lakukan, lanjut. Nggak ada masalah. Kalau tidak, stop. Supaya kita jangan berhadapan dengan hadis tadi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rahat. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan sunnah kami, amalnya tertolak. Nggak ada gunanya. Nah, kita tunggu sunnah yang kedua. Apa? Fi'liyah. Ada nggak contoh dari Rasul? Pernahkah Nabi berbuat seperti ibadah yang kita lakukan? Kalau ada, ya sudah, lanjutkan. Tidak ada masalah. Kalau tidak, stop. Jangan dilanjutkan. Kita menunggu lagi sunnah yang ketiga. Takririyah. Pernah nggak sahabat Nabi melakukannya, lalu disetujui oleh Rasul? Kalau ada, lanjutkan. Kalau tidak, stop. Ya. Lalu kita tunggu sunnah selanjutnya, yaitu hammiyah, ya, cita-cita Rasul yang belum kesampaian. Tapi Rasulullah sudah bercita-cita melaksanakannya. Sebagian ulama ini juga menjadi landasan syarat sahnya diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dari qauliyah, ya, dari perkataan Rasul, dari perintah Rasul. Apa contohnya sehingga menjadi ibadah yang kita lakukan? Banyak contoh sebenarnya, ya, perintah Rasul ini. Antara lain dalam hal memberi, dalam hal memberi. Apa kata Nabi? Tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian,
niscaya kalian saling mencintai. Ini perintah. Rasul memerintahkan kepada kita saling ngasih, saling memberi hadiah. Dengan demikian kita akan saling mencintai. Nah, yang namanya hadiah itu tidak ada latar belakang dan tidak ada maksud tujuan. Itu hadiah. Tapi kalau ada latar belakang, itu namanya upah. Ya, kita nggak kuat mengangkat ini barang. Barang ini berat. Kita minta tolong kepada orang mengangkatnya, menjemputnya dari tempat yang jauh. Nah, setelah barang ini sampai ke tangan kita, lalu orangnya kita bayar. Itu bukan hadiah namanya, itu upah namanya. Yang hadiah tidak ada latar belakang. Dan juga tidak ada target setelah itu. Tapi kalau ada target, itu bukan hadiah namanya. Contoh, saya bawa sembako, saya bagi-bagi bapak-bapak, semuanya dapat. Tapi ingat ya, ntar di bilik suara contreng nama saya, coblos tanda gambar saya. Ini gratifikasi kecil-kecilan namanya, nyogok namanya, bukan hadiah. Nabi menyuruh tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai. Hadiah tidak ada latar belakang, tidak ada target nantinya. Itu yang hadiah. Ini contoh daripada qauliyah, perintah daripada Rasul. Turun ke bawah, fi'liyah, perbuatan Rasul untuk kita contoh. Perbuatan Rasul yang dilihat oleh sahabat, ya, yang diperhatikan oleh sahabat, diceritakan oleh sahabat, lalu kita melakukan seperti itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, seperti apa sahabat melihat Nabi salat, lalu diceritakan oleh sahabat, ya seperti itu salat kita. Nah, maka muncullah istilah sifat salat Nabi. Ya. Nah, maka kita berusaha hijrah, berusaha pindah. Mungkin selama ini kita pernah belajar ada tuntunan salat lengkap, warnanya ungu. Kebayang nggak? Nah, ternyata di situ banyak keliru. Banyak yang menyimpang daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup waktu untuk membedah buku itu. Nah, maka kita hijrah, kita pindah kemana? Sifat salat Nabi. Seperti apa salat Nabi yang diceritakan oleh sahabat dan dalilnya hadis sahih. Nah, itu kita ikuti. Diceritakan oleh sahabat, Nabi itu takbir, tangannya lurus ke atas dan menghadap kiblat, kata sahabat. Lalu kita salat begini, yang nggak sah. Ya, itu baru takbir. Ya, Allahu Akbar. Apa kata sahabat? Tangannya, jemarinya rapat dan lurus ke atas, menghadap kiblat. Begitu takbirnya Nabi. Lalu takbir kita begini, Allahu Akbar, suka pegang telinga ya, Allahu Akbar. Nggak ada dicontohkan Nabi seperti itu. Satu contoh. Apa lagi? Nabi kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ala sudur, di atas dada, bukan di atas perut. Ya. Nah, maka saya katakan, apa yang kita lihat dalam tuntunan sholat yang bukunya ungu, ternyata di situ banyak kekeliruan. Tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi, menyimpang dari fi'liyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ke bawah, takririyah,
persetujuan Rasul. Nabi belum pernah perintahkan, Nabi belum pernah contohkan. Ada sahabat yang sudah melakukannya. Dilihat oleh Rasul, didengar oleh Rasul, diketahui oleh Rasul, tapi Rasul tidak mengingkari, Rasul menyetujui. Nah, ini juga bagian daripada sunnah takrir, namanya persetujuan Rasul. Contoh, seorang sahabat yang mulia bernama Bilal bin Rabah. Kalau ketemu dengan kita, mungkin kita memandang sebelah mata. Sudah mantan budak, hitam lagi. Hitam, gosong. Ya. Kita melihat dia sebelah mata kita melihat. Kita mengatakan orang yang hina. Tapi beliau sebenarnya sahabat yang mulia. Nabi panggil, sini. Dalam suatu subuh, Nabi bertanya, namanya Bilal. Seorang budak dari Afrika. Apa ibadahmu yang istimewa? Kenapa aku mendengar suara sendalmu di dalam surga? Masya Allah. Nabi tidak pernah mendengar sendal kita di surga, tapi mendengar sendalnya Bilal. Jawab Bilal, saya setiap selesai bersuci, sholat. Setiap selesai bersuci, sholat. Itu kebiasaan Bilal. Habis bersuci, sholat. Habis bersuci, sholat. Nabi sudah tahu, Nabi sudah lihat, Nabi sudah dengar. Akhirnya disetujui oleh Nabi, ditetapkanlah menjadi sholat sunnah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu. Itu namanya sunnah takririyah, sunnah yang disetujui oleh Nabi. Nah, kemudian yang keempat, sunnah hammiyah. Hammi ini adalah cita-cita. Cita-cita Nabi, tapi tidak kesampaian. Nah, ini contohnya ketika Nabi sampai di Madinah, kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa di 10 Muharram, puasa Ashura, 10 Muharram. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan puasa Muharram. Nabi juga belum pernah mencontohkan. Nabi melihat orang Yahudi Madinah melakukannya. Nah, lalu kemudian setelah itu ditanya, ada apa ini kalian puasa? Orang Yahudi Madinah menjawab, 10 Muharram adalah hari keberuntungan bagi Bani Israel. Mereka terbebas daripada kejaran musuhnya. Selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Laut Merah adalah 10 Muharram. Dalam rangka bersyukur, Nabi Musa mempuasakannya. Nah, karena kami pengikut Nabi Musa, kami juga puasa setiap 10 Muharram, kata Yahudi Madinah. Nah, kemudian Nabi menjawab, kalau demikian kami umat Islam lebih berhak mewarisi Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Jadi puasa Ashura itu dalilnya qauliyah, perkataan Nabi. Ya. Juga fi'liyah, telah pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, 10 Muharram itu kan hari dibesar-besarkan oleh Yahudi. Untuk apa kita ikut membesarkannya? Berarti kita menyerupai mereka. Bukankah kita dilarang menyerupai mereka? Khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Nabi juga yang mengajarkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Nah, ini tertanam pada diri sahabat, tidak boleh meniru orang kafir. Nah, baru Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan, insya Allah kita kepuasakan Tasu'a 9 Muharram, ya, dalam rangka menyelisihi orang Yahudi supaya tidak sama dengan Yahudi.
Yahudi cuma puasa 10 Muharram. Kita puasa 9 dan 10. Nah, puasa 9 Muharram inilah yang hamiyah, cita-cita Nabi. Tahun depan insya Allah kita akan puasakan 9 Muharram. Berkata Ibnu Abbas, sebelum sampai tahun depan, tapi Nabi segera dijemput oleh malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puasa Tasu'a 9 Muharram Nabi tidak pernah melakukan. Nabi baru bercita-cita, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh-contoh dari macam-macam sunnah. Ini landasan, ini dalil. Kalau ada satu di antara yang 4 ini, ya, kalau ada satu di antara yang 4 ini, barulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada satu di antara 4 ini, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan info dari Nabi, man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka ibadahnya tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tertinggal, ya, di poin nomor 1 tadi, ya, ikhlas karena Allah, bebas dari syirik, riya dan sum'ah. Ya, ini belum kita sampaikan. Ya, barangkali hikmahnya kenapa saya lupa. Ya, mungkin untuk teman-teman yang baru datang barangkali. Ya, itu hikmahnya, wallahu a'lam. Ya, kita kembali lagi ke nomor 1 yang pertama. Ya. Mungkin videonya bisa diedit aja nanti. Ditukar tempat. Nah, ikhlas karena Allah telah kita jelaskan dalilnya. Az-Zumar 2 dan 3, Bayyinah ayat 5, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nah, lalu bebas dari syirik, yaitu riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu mengharap supaya dilihat orang. Sum'ah berharap supaya didengar orang. Nah, maka riya dan sum'ah ini adalah virus untuk menghancurkan keikhlasan kita. Ya. Kita bicara riya. Ini virus yang pertama. Ya. Virus yang pertama disebut dengan riya. Virus yang kedua, sum'ah. Oleh karena riya ini adalah virus, itulah sebabnya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ibadah tidak selamanya di depan umum. Sebahagian ibadah disembunyikan. Contoh, sholat sunnah, sholat fardu kita di masjid berjamaah. Sholat sunnah usahakan di rumah supaya jangan dilihat orang. Ya, kalau jarak antara azan dan iqamah itu cukup waktu, seperti dia takwa. Kalau dia takwa, antara azan dan iqamat itu 15 menit. Ya, kita berkesempatan sholat sunnah qabliyah di rumah. Setelah itu baru melangkah ke masjid. Nah, sampai di masjid, kalau masih ada waktu, kita tinggal tahiyatul masjid. Kalau nggak ada waktu, kita tinggal melurus dan merapatkan shaf. Nah, begitu juga nanti selesai sholat, berzikir secukupnya, habis itu pulang. Sholat sunnah ba'diyah di rumah, supaya orang tidak melihat kesolehan kita. Ya, kesolehan kita itu disembunyikan, dirahasiakan. Jangan orang tahu bahwa kita ini orang soleh gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, begitu juga berzikir.
Kenapa berzikir? Nabi mencontohkan menghitung dengan ruas jari sebelah kanan. Ya. Nabi mencontohkan berzikir, apakah bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, dengan apa dihitung? Ruas jari sebelah kanan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bisa kita umpetin, orang nggak lihat, seakan-akan kita tidak berzikir, orang nggak tahu kita berzikir. Nah, tapi syaitan nggak senang orang yang ikhlas ini, maka selalu syaitan menggoda. Kalau kayak gitu zikir orang nggak tahu. Lalu gimana? Ya perlihatkan, cari untuk menghitung yang lain. Apakah dengan bertali ada buah-buahnya itu apa namanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak oleh orang. Rajin Bapak ini ya. Kalau orang sudah, biasanya hidung kita mekar. Nah, disitulah keikhlasan kita terganggu. Atau yang dari Jepang itu ceklek, 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 bersuara berbunyi lagi. Rajin Bapak ini, orang berzikir, orang saleh rupanya. Ini yang diinginkan oleh syaitan, target mengganggu keikhlasan kita. Kita jadi tidak ikhlas. Nah, ria, mempertunjukkan, mempamerkan kesolehan kita kepada orang, nah itu adalah virus, akan mengancam keikhlasan kita. Nah, begitu juga virus yang kedua, sum'ah. Apa itu sum'ah? Kita berharap supaya ibadah kita didengar orang. Ya, udah lama nggak ketemu nih dengan teman. Lalu muncul, tumben, kemana aja? Sekarang saya udah hijrah. Sekarang saya udah tobat. Oh ya, iya. Asal teman-teman tahu, sekarang saya rajin tahajud. Orang nggak nanya nih, cerita sendiri. Tiap malam saya tahajud. Jam 2 bangun, ngapain nonton bola? Bukan, tahajud. Baca Quran, one day one juice. Sedekah banyak. Cerita aja ke orang. Ini namanya sum'ah. Mengekspos, menceritakan kesolehan kita kepada orang tidak boleh tercela. Ini secara tidak langsung. Secara langsung, ini secara langsung menceritakan kepada orang. Ada juga secara tidak langsung, tidak menceritakan kepada orang, tapi tentang berzikir, tentang baca Quran. Kalau banyak orang, wah, rajin baca Quran dengan suara yang merdu. Nggak ada orang nggak mau baca Quran. Ada orang sholatnya dibagus-bagusin, ditumak ninahin. Nggak ada orang sholatnya gini aja, nggak ada tumak ninahnya. Karena mengharap perhatian dari orang. Nah, begitu juga zikir. Kenapa zikir itu diajarkan oleh Allah dan Rasul bisirri, dengan berbisik, wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara, adalah untuk merahasiakan supaya orang jangan tahu kita berzikir. Nah, sekarang kita lihat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205, tuntunan berzikir. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Silakan. Al-A'raf surah 7 ayat 205. Ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya, itu dia tuntunan berzikir. Wadhkur rabbaka. Ya. Zikir itu ada dua. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi. Zikir bil lisan, sebut nama Tuhanmu.
Zikir bil qalbi, ingat zat Tuhanmu. Ya, silahkan, mau dengan lidah, mau dengan hati. Fi nafsika, dalam dirimu. Caranya satu, tadarruan, dengan rendah hati. Dua, wa khifatan, dengan rasa takut. Tiga, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengeraskan suara ketika berzikir. Kenapa kita pakai bukan hanya mengeraskan suara, tapi pakai pengeras suara? Berarti cara berzikir kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari pernah bercerita, dulu orang-orang berzikir mengangkat suaranya, bertakbir dengan suara yang keras. Langsung ditegur oleh Nabi, ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Hai manusia, sayangi diri kalian. Innakum la tad'u asamma wala ghaiban. Kalian bukan menyeru Allah yang budak, bukan yang tuli, bukan pula yang jauh. Kenapa Allah dibentak-bentak? Allah itu enggak budak kok. Innakum tad'u sami'an qariba. Engkau menyeru Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Berbisik saja sudah kedengaran oleh Allah. Untuk apa teriak-teriak berzikir? Sebagian kaum muslimin, ya, kita kadang-kadang prihatin. Dia telah mengkaji Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dekat, tapi berzikir seakan-akan membentak-bentak Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Emangnya Allah itu budak? Emangnya Allah itu tuli kok dibentak-bentak begitu? Jadi berzikir, bertahlil cukup berbisik. Ya. Jangankan yang jauh, yang sebelah kita jangan ikut mendengar. Kita dalam diri kita saja. Cukup telinga kita masing-masing yang mendengar zikir kita itu. Untuk apa? Itu tadi, kembali merahasiakan, menyembunyikan kesolehan kita sampai-sampai orang tidak tahu bahwa kita sedang berzikir. Sebab ketika zikir kita keraskan, ditopang lagi dengan suara yang indah, subhanallah walhamdulillah. Kan itu yang banyak di negeri kita. Apa kata subhanallah? Bapak ini rajin berzikir rupanya. Bapak ini bagus suaranya ya. Kita nggak munafik lah. Ketika berdecak kagum di belakang, pasti hidung ini mekar. Waktu ada tuh yang muji belakang, hidung mekar, hati senang, indah, berbunga-bunga. Ketika itulah keikhlasan kita terancam. Selesailah, sudah nggak ada gunanya ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas karena Allah. Inilah virus yang perlu kita waspadai, virus riya dan sum'ah. Ini akan menggagalkan keikhlasan kita sehingga ibadah kita kurang syarat. Baik, sampai di sini pembahasan kita, ya. Syarat diterimanya ibadah, pertama ikhlas karena Allah, bebas dari syirik, riya dan sum'ah. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah qauliyah, fi'aliyah, takririyah, ataukah hammiyah. Satu di antara yang empat harus ada sebagai landasannya. Kalau tidak, berarti kita telah lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menceritakan amalan kita pada orang, gunanya untuk memotivasi orang
Itu derajat. Gimana? Untuk memotivasi orang lain gitu. Ya, mungkin tujuannya bagus, tapi khawatir kita kurang bisa memanage kalbu kita. Kita kurang berhasil nanti memanage kalbu kita. Maka yang lebih aman adalah menceritakan kehidupan Rasul, menceritakan kehidupan para sahabat, menceritakan kehidupan para ulama. Nah, itu yang lebih aman. Ya. Jadi, untuk contoh kebaikan, sebaiknya jangan menceritakan diri sendiri. Ya, harus tahajud ya. Nah, ini lihat nih Bapak, tiap malam tahajud. Nah, enggak usah. Lihat kehidupan para ulama, tahajud setiap malam. Jadi para ulama kita tunjukkan, jangan diri kita. Ketika kita menunjukkan diri kita, khawatir syaitan muncul, syaitan masuk. Wah, bagus itu, terus ceritakan kebaikanmu semua. Nah, ketika yang mendengar manggut-manggut, ketawa, senyum, nah, kita kadang-kadang senang, ya, merasa terpuji. Nah, ini yang kita hindari. Itu Pak. Jadi sebaiknya kita menceritakan kehidupan Rasul, karena Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Jadi tidak usah kita mengekspos kebaikan kita, tapi eksposlah kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama. Demikian Pak, wallahu a'lam. Maksud mengutanya, Silakan Pak. itu tadi ada cerita yang viral seperti Ya. Nah itu kadang menjadikan kias bahwa sekarang kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginan dan nafsu kita karena landasannya bilang aja contohan Rasul boleh. Ya. Ya kan? Terus juga banyak hal lagi ya apa sebenarnya ibadah-ibadah yang kadang-kadang nggak ada Nabi tapi sahabat yang seperti apa Sami Allah liman hamidah ada yang sahabat yang di apa doanya itu juga berebutan malaikat untuk menjawab, itu juga jadikan kias bagi mereka mau melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginannya. Nah ini gimana Ustaz? Padahal mereka itu kan ketika melakukan itu ditakhirnya oleh Rasul kan, disetujui. Sedangkan kita kan nggak ada yang menyetujui. Nah kadang-kadang disetujuinya dari mimpi. Wah mimpi Rasul udah menyetujui gitu. Di apa namanya perkataan Rasul sesuai dengan Ustaz gimana sih? Ya. Itu di poin yang ketiga. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Takrir, persetujuan. Yang dimaksud dengan persetujuan Rasul, Rasulullah mensetujuinya ketika beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup. Ketika sudah meninggal, sudah nggak ada lagi. Karena sebelum Nabi meninggal, Allah sudah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hai Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi sebelum Nabi meninggal, agama sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan-tambahan. Tidak ada tambahan yang diterima dalam mimpi. Ya, kalau masih ada diterima dalam mimpi, berarti masih kurang Islam. Belum sempurna namanya itu. Ya, buka Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sudah sempurna, nggak kurang suatu apapun. Nah, maka apa saja yang kita terima dalam mimpi, mimpi ketemu Rasul, segala macam, itu bukan tambahan syariat. Itu sebagai bunga tidur saja. Kalau dikatakan itu tambahan syariat, berarti Al-Maidah ayat 3 itu bohong.
Berarti belum sempurna Islam namanya itu. Nah, jadi kembali kita tegaskan, persetujuan Rasul itu ketika masih hidup, sebelum meninggal, bukan yang kita terima di dalam mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum begitu paham pertanyaan yang kedua, tolong diulang lagi Pak Edi. Tentang sami Allahu liman hamidah, gimana tadi itu? Yang sahabat menjawab, karena Allah hamidah kepada itu apa? Iya ada. Iya, malaikat berbutan mengaminkan itu. Nah, terus? Itu juga jadi landasan juga bahwa kita beribadah, kalau ada tambahan-tambahan sedikit, ya dimaklumin aja kan, karena memang sahabat dulu juga melakukan itu kan. Jadi akhirnya banyak mereka punya inisiatif gitu dalam beribadah. Ya. Karena alasan itu juga. Baik. Inisiatif dari sahabat dua kemungkinan. Pertama, ditakdir, kedua ditolak. Yang ditakdir itulah yang menjadi syariat sampai hari ini. Contoh salat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Yang ditolak selesai, tidak dilanjutkan. Adakah yang ditolak? Ada. Nah, cerita begini. Nama sahabat ini saya lupa. Sahabat ini mengimami sholat Isya, membawa surah yang panjang sekali. Ya. Kemudian di antara makmum ada keperluan, maka makmum ini munfarid, memisahkan diri dari jamaah, kemudian sholat sendiri. Diketahui oleh imam, maka si imam melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh makmum yang munfarid tadi. Diharapkan Rasulullah akan menegur munfarid ini. Lalu Rasulullah mengkonfirmasi kepada sahabat yang munfarid ini, benar apa yang dikatakan si imam? Betul ya Rasul, bacanya panjang banget, saya ada perlu. Nah, ternyata Rasulullah menasihati si imam. Apakah kau akan menjadikan orang sebagai munafik dengan bacaan yang panjang itu? Maka dari itu, kalau jadi imam, lihat di belakang. Mungkin ada yang orang tua, mungkin ada yang ada perlu, maka cukuplah baca Al-A'la, Asy-Syams. Nah, itu ayat-ayat standar yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi menolak ketika si imam membaca panjang-panjang, tidak disetujui oleh Nabi. Nah, maka sampai hari ini tercelalah imam yang membaca panjang-panjang, terutama sholat maghrib dan isya. Kecuali subuh silahkan, apalagi subuh Jumat baca sajadah itu nggak apa-apa, itu juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi membaca surah panjang itu untuk dirinya. Sholat malam bukan sholat fardu memimpin jamaah. Ketika memimpin jamaah sholat fardu, Nabi tidak membaca surah yang panjang-panjang. Maksudnya terlalu panjang ya, panjang boleh, terlalu panjang tidak boleh. Nah, demikian Pak, wallahu a'lam. Jadi tidak semua perbuatan sahabat itu yang boleh kita kiaskan. Nah, itu kias yang rusak namanya, seperti itu. Para sahabat ada yang ditakrir oleh Nabi. Perbuatan kita yang ngelantur, siapa yang mentakrir? Paling hawa nafsu kita sendiri. Nah, disinilah pangkal menyimpangnya kita. Yang lain? Ya, silakan Pak. Bapak siapa? Karena baru saya belum kenal Pak. Insan. Pak Insan, silakan. Bukankah batasan sunnah itu juga tetap pada bulan Rasul kita? Ya, betul. Jadi kayak setelah Rasulullah meninggal kan kayak yang sholat Jumat 2 kali. Ya. Jadi kayak itu kan maksudnya pegangan kita juga kan. Ya, betul. Bahwa sunnahnya nggak cuma dari Rasulullah SAW,
juga berdasarkan dari Bapak Rasulullah. Masih yang tadi. Oh gitu, ya. Benar sekali. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa nanti yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Ya. Sekarang kita udah rasakan. Lain kata Muhammadiyah, lain pula kata NU, lain pula kata Persis. Yang benar yang mana? Malah sesama Muhammadiyah beda, sesama NU beda. Konon katanya ada NU garis lurus, ada pula NU garis bengkok. Saya nggak ngerti itu. Sesama Persis juga beda. Lalu kita bingung. Nah, supaya tidak bingung, kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah sahabat. Inilah ciri khas ahlus sunnah wal jamaah, memakai sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Nah, jadi bukan tidak boleh kita merujuk kepada sunnah sahabat. Antara lain azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Itu adalah sunnahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Salahkah itu? Tidak. Nah, cuman kalau mengikuti sunnahnya Utsman, jangan separuh-separuh. Harus secara utuh. Ya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengajarkan kita azan 2 kali. Azan pertama sebelum masuk waktu zuhur. Itu di pasar. Ya, di pasar untuk menghimbau orang di pasar supaya bersiap-siap. Belum masuk waktu zuhur. Itu azan pertama. Azan kedua baru di masjid dan setelah masuk waktu zuhur. Kalau seperti itu kita lakukan, nggak masalah, silahkan. Sayangnya pada hari ini azan yang pertama sudah masuk waktu zuhur dan tidak di pasar. Dan ini juga kritikan para ulama tentang apa yang terjadi di Al-Haram di An-Nabawi. Ya. Di Al-Haram di An-Nabawi azan pertama juga bukan di pasar, tapi tetap di masjid. Nah, dan kemudian itu tadi sudah masuk waktu zuhur, mepet antara azan pertama dengan azan kedua. Nah, jadi untuk catatan bagi kita, tidak semuanya di Al-Haram itu sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak semua di An-Nabawi itu sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, maka di dalam Al-Quran, fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antaramu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah tidak pernah mengatakan faruddu ilal Makkah wal Madinah, tidak begitu. Kalau berbeda di antara kamu, kembalikan ke Mekah, ke Madinah, tidak begitu kata Allah, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi, nah itu satu poin. Kita tidak bisa menyalahkan azan 2 kali karena itu sunnahnya Utsman. Nah, kalau pertanyaan ini dilanjutkan, kalau ada 2 sunnah, sunnah Rasul dan sunnah sahabat, manakah yang lebih baik? Nah, tentu lebih baik sunnah Rasul, apalagi sound system sudah ada. Di zaman Utsman, sound system belum ada, maka wajarlah dibuat azan 2 kali untuk memberitahukan. Sekarang sound system sudah ada, maka tidak lagi dipandang perlu soal azan 2 kali itu. Namun itu terpulang kepada kita masing-masing. Mau melestarikan sunnah Utsman silahkan, mau mencukupkan sunnah Rasul juga silahkan. Ini termasuk ikhtilaf para ulama. Wallahu a'lam.
Muaz bin Jabal ini sahabat Nabi yang ditegur karena bacaannya terlalu panjang. Ya, Muaz bin Jabal namanya. Beliau seorang sahabat yang mulia juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Dari bawah ada Pedi? Nggak ada ya? Saya ada pertanyaan satu. Ya, silakan. Ini tentang ikhlas karena Allah kan. Mm-mm. Bagaimana kalau ibadah itu dipaksakan gitu kan? Nah itu gimana tuh hukumnya Ustaz? Contoh. Contoh ibaratnya kan kita ingin sholat tahajud kan cuma itu mana gitu kan? Cuma kita paksain aja deh gitu kan? Seperti itu Ustaz. Gimana tuh? Ya. Kalau itu contohnya udah betul. Memang ibadah itu harus dipaksakan. Tanpa dipaksakan, kita akan dininabobokkan oleh syaitan. Ya. Tanpa kita paksakan, kita akan dininabobokkan oleh syaitan. Dengan ngantuk lah, dengan dingin, dengan malas. Ya. Tanpa dipaksakan, kita tidak akan jadi-jadi. Begitu juga kajian ini. Kita sudah komit kajian setiap Senin malam habis sholat isya. Ada aja gangguannya, yang inilah, yang itulah, ya, yang ada acara lah. Intinya malas, capek, ngantuk. Nah, karena kita paksakan, kita juga bisa hadir di sini. Tanpa kita paksakan, kita tidak akan hadir di sini. Saya juga capek sebenarnya. Dari maghrib, ngisi kajian dia takwa. Pengennya tidur, istirahat. Tapi dakwah inilah suatu kewajiban. Ya, apalagi melihat teman-teman sudah hadir. Ya, maka dengan dipaksakan, ya sudah. Capek itu sirna sendiri. Ya, kita akan bisa menjalani dengan enjoy, dengan tenang. Ya, capek akan hilang, lelah akan hilang. Kalau kita sudah menyampaikan dengan ikhlas itu tadi. Ya, jadi awalnya mungkin dipaksakan, tapi lama-lama kita akan bisa menikmati daripada hasil perjuangan kita itu. Ya, setiap perjuangan pasti dipaksakan. Nggak ada perjuangan itu yang berleha-leha. Demikian, Allahu a'lam. Satu lagi nih Ustaz. Sekarang kan lagi musimnya zaman ini ya, persiapan pemilu kan. Ya. Sekiranya kita diberi juga sembako sama orang itu kan, kita diberi sembako kan, cuma nanti kita nggak mau pilih dia itu, gimana tuh menurut saya? Ya. Ini perbedaan serupa tapi tak sama. Ya. Keserupaannya dengan gratifikasi. Ya. Dengan suap. Ya. Nah, Nabi telah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dengan yang disuap dua-duanya neraka. La'natullahi 'alal rashi wal murtashi.
Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok. Dua-duanya neraka. Nah, kalau yang sogok benaran ya adalah dari bawahan kepada atasan. Misalnya Pak Rizky seorang penguasa, seorang pejabat. Saya punya proyek. Bagaimana supaya proyek saya ini diterima? Maka saya kasih kunci mobil. Bukan mobilnya ya. Kunci mobil. Ini gratifikasi. Supaya Pak Rizky nanti menerima orderan saya. Nah, itu namanya gratifikasi, itu tidak halal dimakan. Ya. Gratifikasi seperti itu, sogok benaran, itu enggak benar dimakan. Nah, tapi beda dengan tim ses, ya. Tim ses dari beberapa caleg-caleg atau capres itu tidak gratifikasi murni, tidak sogokan murni, ya, karena bukan kepada atasan, levelnya sama, kita sama-sama rakyat gitu, ya, malah dari atas ke bawah kan, calon pejabat kepada rakyat ke bawah, terbalik, ya, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa dikatakan gratifikasi murni. Nah, maka pernah kita dengar, terima bantuannya, jangan pilih dia. Ada yang berkata seperti itu. Nah, tapi ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kalau tidak mau pilih dia, jangan terima bantuannya. Ada juga begitu. Ada yang mengatakan, terima bantuannya, jangan pilih dia. Nah, tapi kalau terima bantuannya, lalu pilih dia, nah itu masuk kepada ar-rasi wal murtashi finnar tadi. Sogok menyogok, dua-duanya neraka itu tadi. Jadi kita memilihnya bukan karena dia terbaik, tapi karena sogokan. Jangan sampai begitu. Nah, tapi kalau kita memilihnya karena dia yang terbaik menurut kita, nah itu nggak apa-apa kita memilihnya. Bukan karena sogokan. Wallahu a'lam. Ini syubhat jadinya. Al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma syubhat. Antara keduanya adalah syubhat. Sebaiknya ditinggalkan. Ya, kita tidak akan kaya dengan sembako mereka itu. Nah, kecuali mungkin saudara-saudara kita yang miskin, nah mungkin itu halal bagi mereka. Tapi kita yang sudah cukup, ya sebaiknya menghindarkanlah dari situ. Wallahu a'lam. Cukup ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu